Halo semuanya, bersama dengan saya Lela Lestari. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng mata kuliah manajemen perkantoran. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang kebutuhan dan penggunaan informasi. Jadi di bab 4 ini ada 6 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah tentang arti dan pentingnya informasi. Yang kedua ada perencanaan sistem informasi. Yang ketiga ada pengolahan data. Keempat ada pengorganisasian unit pengolahan. Kemudian ada proses penanganan informasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem informasi. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang arti dan pentingnya informasi. Mengapa sih informasi ini penting dalam organisasi? Nah, tentu saja informasi merupakan hal yang penting dalam organisasi, karena menjadi sebuah dasar untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi, dari proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atau pengendalian, semuanya membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan dalam setiap tahapnya. Misalnya saja, seorang pimpinan merencanakan pengadaan barang di kantornya. Tentunya yang pertama harus diketahui adalah informasi mengenai barang apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing divisinya. Kemudian jumlahnya berapa dan seberapa pentingnya barang tersebut harus diadakan. Sebelum berbentuk sebuah informasi, awal mulanya adalah berupa fakta, yang mana fakta adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Dari fakta-fakta yang sudah ada, maka fakta-fakta tersebut akan terkumpul dan disebut dengan data. Pada data ini, fakta-fakta yang terkumpul adalah masih berupa fakta yang mentah dan masih berdiri sendiri dan belum terorganisasikan atau belum ada penggolongan dengan baik. Nah, maka dari itu, untuk menjadi sebuah informasi, data-data yang sudah ada, maka harus dicatat, digolongkan, disusun, dihubung-hubungkan, atau ditafsirkan dalam kerangka tertentu untuk memberitahuan pengertian atau agar bisa memberikan pengertian bagi pembacanya. Nah, kita misalkan saja nih, sensus penduduk. Sensus penduduk diawali dengan fakta. Fakta apa? Fakta misalnya dalam keluarga A. Dalam keluarga A, siapa kepala rumah tangganya? Kemudian ada berapa jumlah anaknya, pekerjaannya apa, kemudian apa saja kegiatan selain bekerja dan lain sebagainya, itu adalah faktanya. Kemudian dari beberapa fakta yang sudah didapatkan tersebut kan menjadi sebuah data. Namun datanya kan masih belum tergolong dengan baik. Untuk bisa menjadi informasi bagi orang banyak mengenai jumlah penduduk, maka kan data tersebut harus dicatat, digolongkan, dan disusun. Nah, itu adalah berbentuk informasi. Informasinya apa? Berapa jumlah penduduk Indonesia, kemudian berapa persen penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor jasa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri informasi. Jadi, informasi ini memiliki 5 ciri. Yang pertama adalah benar atau salah. Nah, ini berhubungan dengan realitas atau tidaknya sebuah informasi. Kita contohkan saja, saat ini kan seringkali banyak sekali informasi-informasi hoax yang gampang tersebar. Kalau misalnya si pembaca itu mempercayai berita atau tulisan atau informasi tersebut, meskipun informasi tersebut salah, jika ada orang lain yang mengingatkan bahwa informasi itu salah, maka si orang tersebut tetap akan menganggap bahwa itu benar dan tidak mau mempercayai orang lain bahwa informasi tersebut salah. Nah, maka dari itu, pelajaran juga bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi. Kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu nih, mencari tahu dulu kira-kira informasi yang kita terima itu sudah valid belum? Apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak? Seperti itu ya.
Kemudian ciri yang kedua adalah baru. Jadi informasi yang disampaikan ini bersifat baru dan belum pernah disampaikan sebelumnya. Contohnya saja adalah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal tertentu. Maka ketika hasil penelitian itu masih baru dan belum pernah diteliti sebelumnya, informasi hasil penelitian tersebut adalah informasi yang baru untuk pembacanya. Kemudian, ciri yang ketiga adalah tambahan. Jadi, informasi ini adalah berguna untuk memperbarui informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya informasi yang sebelumnya sudah ada, tapi ternyata saat ini ada pembaruan nih, jadi itu namanya adalah informasi tambahan. Kemudian ciri yang ketiga adalah korektif, yaitu informasi yang berfungsi untuk memperbaiki atau mengoreksi informasi yang salah atau bahkan mungkin informasi yang sebelumnya itu ternyata adalah informasi yang palsu. Jadi diperbaiki atau dikoreksi. Ciri yang kelima adalah penegas. Jadi informasi yang disampaikan berfungsi untuk mempertegas informasi yang telah disampaikan sebelumnya, yang berguna untuk meningkatkan persepsi penerimanya. Jadi itu pendengarnya atau penerima informasinya itu biar lebih percaya terhadap informasi yang telah diberikan. Kemudian informasi ini kan sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Maka dari itu informasi ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, yaitu ada untuk menggambarkan, untuk menjelaskan atau menerangkan, untuk memperkirakan, untuk mengevaluasi, dan juga untuk mengadakan pembaharuan. Pokok bahasan yang kedua adalah perancangan sistem informasi. Jadi, dalam proses perancangan sistem informasi ini melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah menentukan dengan jelas informasi apa yang diperlukan dan untuk keperluan apa saja. Kemudian yang kedua adalah pembuatan atau penggolongan informasi sehingga terwujud klasifikasi pokok atau pola klasifikasi. Kemudian proses yang ketiga adalah merumuskan maksud-maksud khusus atau manfaat sistem informasi termaksud yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan pusat-pusat atau lokasi penting yang harus ada dalam jaringan lalu lintas informasi. Yang kelima adalah merencanakan penyusunan pusat data yang bertugas menyimpan dan memelihara informasi. Dan yang terakhir adalah menetapkan informasi mana saja yang harus diproses secara otomatis dan informasi mana yang masih harus diproses secara manual. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menunjang efektivitas sistem informasi? Jelaskan di sini ada 5 faktor yang dapat menunjang efektivitas sistem informasi. Yang pertama adalah organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Tentu saja, setiap organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kalau misalnya tidak mempunyai tujuan yang jelas, bagaimana bisa beroperasi dengan baik dan lancar? Kemudian, yang kedua adalah harus jelas pelimpahan wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam sebuah organisasi harus dapat ditentukan siapa orang yang bisa mengambil keputusan atau menentukan keputusan tersebut dapat diambil atau tidak. Misalkan saja kalau di sebuah perusahaan tentunya pengambil keputusan utama adalah seorang direktur atau pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah harus jelas jalur tanggung jawab masing-masing pejabat. Jadi setelah adanya pengambilan keputusan, nantinya tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada siapa? Siapa yang menjadi penanggung jawabnya, kemudian siapa saja yang melaksanakannya, harus jelas jalurnya. Kemudian yang keempat adalah petugas maupun pejabat cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Jadi penanggung jawabnya, pelaksananya harus sesuai
kemampuannya dengan apa yang dijalankannya. Kemudian yang kelima adalah prosedur sederhana sehingga mudah dimengerti. Jadi, sistem informasi yang dijalankan sebaiknya disusun dengan sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh semua anggota organisasi. Pokok bahasan yang ketiga adalah pengolahan data. Jadi, pengolahan data ini adalah suatu kegiatan dengan bantuan tenaga tangan atau bantuan suatu peralatan dan mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih berguna, baik dari sisi bentuk, susunan, sifat, atau isinya. Menurut George R. Terry dalam bukunya Office Management and Control, menyatakan bahwa terdapat 8 macam pengerjaan pokok dalam pengolahan data. Yang pertama adalah pembacaan, yang kedua adalah penulisan atau pengetikan, kemudian ada perekaman atau pencetakan, ada pemilihan, kemudian pengiriman, ada perhitungan, kemudian perbandingan, dan juga penyimpanan. Pokok bahasan yang keempat adalah pengorganisasian unit pengolahan data. Jadi, di mana sih kedudukan si unit pengolahan data ini di perusahaan atau organisasi? Jadi, kedudukannya adalah seharusnya sedekat mungkin dengan top manajemen. Kemudian, seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan unit-unit besar dan penting lainnya di dalam organisasi. Kenapa? Kenapa unit pengolahan data harus sedekat mungkin dengan top manajemen? Karena sesuai dengan fungsinya tadi, bahwa informasi yang dihasilkan dari unit pengolahan data ini berfungsi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, harus sedekat mungkin dengan top manajemen supaya mudah untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau misalnya terlalu panjang jalur komunikasinya, dikhawatirkan dapat menimbulkan miskomunikasi. Kemudian harus berada pada tingkat yang sama dengan unit-unit besar dan penting lainnya. Karena unit pengolahan data ini merupakan salah satu unit yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi karena di dalamnya mengolah berbagai macam data yang nantinya menghasilkan informasi penting bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kelima, yaitu mengenai proses penanganan informasi. Jadi, agar informasi yang telah diolah pada unit pengolahan data dapat berfungsi dengan baik dalam pengambilan keputusan, maka informasi harus ditangani dengan baik dan melalui langkah-langkah. Yang pertama, pengumpulan datanya harus dengan baik dan benar. Kemudian, data yang sudah terkumpul diklasifikasikan menurut sumber, fungsi, dan sifatnya, lalu diolah dengan baik dan benar juga data yang sudah terkumpul. Kemudian setelah diolah, data tersebut dianalisa, dan kemudian dari analisa data dapat diinterpretasikan dengan baik dan benar juga. Lalu, data-data yang sudah diinterpretasikan tersebut dapat dijadikan sebuah informasi yang harus disimpan dengan baik agar nantinya ketika pemimpin membutuhkan informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang benar juga. Pokok bahasan yang terakhir pada bab 4 ini adalah mengenai pengembangan sistem informasi. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil dalam pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah melakukan studi kelayakan, kemudian menyampaikan hasil studi kelayakan kepada pimpinan, dan jika hasil studi kelayakan tersebut diterima oleh pimpinan, langkah selanjutnya adalah menyusun sistem pola yang terinci. Kemudian jika sistem polanya juga sudah diterima, penyusunan program-program pelaksanaan adalah langkah selanjutnya. Nah,
Kemudian langkah terakhirnya adalah melaksanakan sistem informasi dan dinilai secara kontinu agar dapat disempurnakan secara terus-menerus. Hai semuanya, setelah selesai mempelajari bersama-sama bab 4, selanjutnya kita akan membahas dan belajar bersama-sama bab 6, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi modern untuk sarana pengelolaan informasi. Pada bab 6 ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah pengaruh informasi terhadap kepemimpinan, yang kedua adalah otomatisasi akibat kemajuan teknologi, dan yang ketiga adalah pemanfaatan komputer. Kita memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh informasi terhadap kepemimpinan. Di sini terdapat 23 jenis pengaruh informasi terhadap kepemimpinan. Yang pertama adalah perubahan dalam dasar pengetahuan. Nah, di sini maksudnya adalah pimpinan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang selektif atas informasi yang hendak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah khusus atau dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah perubahan dalam jumlah informasi. Kadangkala pimpinan dalam organisasi melakukan penambahan atau pengurangan informasi. Hal tersebut berpengaruh ketika pengambilan keputusan. Pemimpin menjadi enggan dan tertutup terhadap saran bahkan kritik bawahannya. Yang ketiga adalah perubahan tingkat penambahan informasi. Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan kemudian informasi tersedia sangat terbuka dari masyarakat secara luas. Maka dari itu, organisasi dan pimpinan organisasi harus peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi. Kemudian, perubahan keempat adalah perubahan dalam penentuan dasar selektivitas terhadap informasi dari konsep yang kabur atau samar menjadi kategori yang pasti. Penjelasan dari pengaruh informasi terhadap kepemimpinan nomor 4 sampai dengan nomor 23 bisa saudara baca di buku manajemen perkantoran mulai dari halaman 79 sampai dengan 86. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, perubahan transmisi dari lambat menjadi cepat. Yang keenam adalah perubahan lingkup informasi dari lingkup yang sempit menjadi lingkup yang luas. Selanjutnya, yang ketujuh adalah perubahan dalam biaya pengolahan informasi dari mahal menjadi murah. Yang kedelapan ada perubahan sifat informasi dari statis menjadi dinamis. Kemudian yang kesembilan ada perubahan lokasi informasi dari tetap menjadi mobile. Kemudian yang ke-10 ada perubahan akses dari terbatas menjadi terbuka. Yang ke-11 perubahan sarana transmisi dari saluran mono menjadi saluran jamak. Yang ke-12 perubahan pola transmisi dari otonom menjadi interdependen. Yang ke-13 ada perubahan dalam cara verifikasi informasi. 14 perubahan dalam penanganan informasi. Ke-15 perubahan dalam cara penanganan informasi dari cara yang hierarkis menjadi cara yang horizontal. Ke-16 perubahan dalam menginterpretasi nilai informasi. 17 perubahan dalam ukuran sarana informasi. Ke-18 perubahan dalam sistem informasi. Selanjutnya yang ke-19 adalah perubahan perspektif dalam pengambilan keputusan. Ke-20 perubahan dalam tingkat partisipasi. 21 perubahan dalam hubungan komunikasi. Ke-22 adalah perubahan dalam tingkat kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam orientasi waktu. Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai otomatisasi akibat kemajuan teknologi. Jadi, apa sih tujuan otomatisasi? Yang pertama adalah pemanfaatan yang seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin atau alat-alat kerja. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan produksi.
Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pola otomatisasi informasi, yaitu yang pertama adalah sifat pengguna informasi, lingkungan informasi, cara menggunakan informasi, dan juga tujuan pengguna informasi. Pokok bahasan yang terakhir pada bab 6 ini adalah mengenai pemanfaat komputer. Pada era modern ini tentunya banyak sekali pekerjaan, bahkan hampir semua pekerjaan membutuhkan komputer dalam proses pengerjaannya. Komputer sendiri memiliki pengertian rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Meskipun komputer memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian pekerjaan di kantor di era yang sangat modern saat ini, namun tentunya tidak dapat menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena analisis manusia adalah yang paling relevan ketika mengambil keputusan sesuai dengan bagaimana keadaan, situasi, kondisi yang sedang terjadi di dalam organisasi. Oke teman-teman semuanya, telah selesai pembahasan kita mengenai bab 4 dan bab 6 mata kuliah manajemen perkantoran ini. Saya harap teman-teman bisa belajar lebih giat lagi. Saya juga memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih kurang sempurna. Jangan lupa tetap dibaca buku manajemen perkantoran modern dari Sudarmayantinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.